Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashri innal insana lafi khusy illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi waktu, sesungguhnya manusia senantiasa di dalam sungguh-sungguh di dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan juga saling dan nasihat menasihati terhadap kebaikan dan juga kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Dari kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuknya. Dan juga disebutkan di dalam syair bahasa Arab, "Al-waqtu anfusun la ta'ud." Sesungguhnya waktu itu adalah nafas-nafas yang tidak mungkin akan kembali. Dan juga berkata Arif al-Yamani, bahwasanya beliau menyebutkan, "Min i'radillahi 'anil 'abdi ayasghillahu bima la yanfa'uhu." Dan sesungguhnya tanda dari berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari hamba adalah Allah menyibukkan kepada hamba itu terhadap apa saja yang tidak bermanfaat untuknya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang seakan-akan mengisyaratkan bahwa waktu di dalam kehidupan ini, usia yang telah kita gunakan di dalam kehidupan ini, tentunya jika kemudian kita sia-siakan, kelak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an numri fima afnahu." Sesungguhnya kedua kaki hamba itu tidak beranjak pada hari kiamat sampai kemudian dia ditanya tentang umurnya, untuk apa kemudian ia habiskan. Wa an ilmihi, itu tentang ilmunya, fima fa'ala, untuk apa kemudian dia berbuat. Wa an malihi, itu tentang harta bendanya, min aina iktasabahu, dari manakah kemudian ia usahakan. Wa fima anfaqahu, dan tentang harta bendanya, kemana pula kemudian ia infakkan. Wa an jismihi, itu tentang jasadnya, fima abillahu, untuk apa kemudian ia usangkan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab Al-Fawaid, yang seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa waktu apabila kemudian disia-siakan sesungguhnya lebih berbahaya dan lebih dampaknya lebih besar dibandingkan kematian. Sehingga Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid beliau menyebutkan, "Idha'atul waqti asyaddu minal mauti." Sungguhnya menyia-nyiakan waktu adalah lebih parah dibandingkan dengan kematian itu sendiri. Fa inna idha'atal waqti taqtamuka minallahi wa daril akhirah. Karena sesungguhnya menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah Subhanahu wa taala dan kampung akhirat. Wal mautu, sesungguhnya akan tetapi sesungguhnya yaitu kematian hanya memutuskanmu min dunya wa ahliha, dari dunia dan penghuninya. Allah Subhanahu wa taala kampung-kampung akhirat. Jika kemudian kita tidak mampu mengusahakan dengan waktu-waktu di dalam kita hidup, seakan-akan Ibnu Qayyim mengisyaratkan bagi siapapun yang tidak mampu mengusahakan waktu-waktunya, menggunakan manfaat sebaik-baiknya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian berbekal menuju kampung akhirat, maka menyanyiakan waktu tersebut adalah lebih berbahaya, karena sesungguhnya memutuskan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga yaitu memutuskan dari kekekalan kampung akhirat.
Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya tersebut perlu menjadi satu perhatian bagi kita seluruhnya. Bahkan yaitu Imam Syafi'i, beliau mendapatkan nasihat dari seorang tokoh tasawuf, al-waktu bisyayf, sesungguhnya waktu itu bagikan pedang. Jika kemudian engkau tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, sungguh waktu itu akan memutuskanmu dan menebasmu. Dan jika kemudian engkau tidak gunakan waktumu itu dengan kebaikan, tentunya sakhadlatka, waktu tersebut menyibukkanmu dengan berbagai kebatilan. Artinya waktu manusia hanya ada dua. Apakah kemudian ia gunakan waktunya untuk sibuk bersama Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala sesuatu yang diridhai oleh Allah, atau sebaliknya kemudian ia habiskan waktunya bersama yaitu kebatilan, lantas kemudian kelak menjadi penyesalan waktu yang mereka sia-siakan di dalam hidup. Sehingga disebutkan yaitu di dalam satu riwayat tentang seorang tokoh ahli ibadah, disebutkan oleh Basar Al-Haris bahwasanya beliau berkata, marartu birajulin, aku pernah lewat kemudian bertemu dengan seorang laki-laki, minul ngubati, yaitu dia laki-laki ahli ibadah, bil Basrah, yaitu di kota Basrah. Akan tapi tatkala kemudian aku melihat kepadanya, dia dalam keadaan menangis. Kemudian aku berkata kepadanya, ma'yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Lantas laki-laki itu kemudian berkata, abki ala ma faradtu min umri, sungguh aku menangis terhadap apa saja yang telah aku alpakan di dalam hidup, dari usiaku, dari umurku, dari waktuku yang telah aku habiskan. Dan juga aku menangis terhadap apa saja hari-hari yang telah lalu, sementara kemudian diriku mendekati ke dalam kematian. Dan juga walai tabayyan, belum tentu pula yaitu keadaan amalanku. Lantas kemudian jika kemudian aku tidak menangis kepada Allah terhadap permasalahan itu, sungguh amatlah ingin aku tanyakan kepada jiwaku, di mana pula hatiku ini. Tatkala kemudian aku mengetahui hakikat tersebut, kemudian aku tidak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Usiaku bertambah, waktu yang telah aku sia-siakan di dalam hidup cukup banyak. Kemudian aku senantiasa mendekati kematian, sementara kemudian pula amalanku aku tidak tahu apakah Allah menerimanya atau tidak. Maka waktu di dalam hidup adalah waktu yang perlu kemudian menjadi satu perhatian bagi seluruh manusia yang ingin mendapatkan keselamatan baik di sisi kehidupan dunia ataupun akhirat. Maka siapapun yang kemudian mendengarkan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu telah memberi waktu sisa-sisa di dalam waktu kita hidup hari ini, sampai kemudian dalam batas waktu yang tidak kita ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha Ampun, Maha Penyayang, dan Maha Menerima bagi siapapun yang mendatanginya kemudian menyesal terhadap waktu-waktu yang telah disia-siakan di dalam hidup. Astagfirullah ala kulli dzambi. Tentunya kita seluruhnya mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa, dalam segala kelalaian pula di dalam menyanyikan waktu di dalam hidup.